Ketika serangga nekat masuk ke jaring laba-laba, kita semua tahu gimana endingnya. Tapi bagaimana jika laba-laba yang menjadi korban? Kalau Mantis ini sih hanya sekedar beruntung. Namun ada satu serangga yang benar-benar menargetkan laba-laba pembuat jaring. Inilah kepik pembunuh berkaki benang. Ia termasuk dalam famili kepik pembunuh atau Reduviidae. Hampir semua serangga dalam famili ini adalah predator. Ia menggunakan mulutnya yang seperti jarum untuk menyuntikkan air liur berbisa yang melunakkan bagian dalam mangsa supaya mudah dihisap. Pertama kali saya tahu kepik pembunuh berkaki benang dari buku Seranggapedia. Katanya serangga ini memang sengaja memancing laba-laba dengan menggunakan gerakan tipuan yang menyerupai mangsa yang terjebak di jaring laba-laba itu. Pada tanggal 7 Oktober 2021, ketika saya sedang melihat-lihat keluar buat nyari serangga, tiba-tiba saya melihat semacam serangga yang bisa bergerak di jaring laba-laba. Dan setelah saya lihat lebih dekat, ternyata itu adalah kepik pembunuh berkaki benang. Itulah pertama kali saya menemukannya. Saya kira itu sejenis serangga langka, tapi ternyata sering muncul di halaman. Tapi nampaknya metode yang ia gunakan untuk berburu adalah masuk ke sarang target, bergerak tanpa disadari, kemudian menusuk secara mendadak. Ia harus bergerak dengan sangat-sangat pelan, biar nggak ketahuan laba-laba. Kalau salah langkah sedikit pun, ia bisa dibunuh oleh targetnya. Seperti mantis, kaki depannya bisa ditekuk dan digunakan untuk menangkap mangsa. Serangga ini benar-benar sangat hati-hati, sulit untuk menebak kapan ia menyerang targetnya. Makanya saya belum pernah mendapatkan rekaman lengkap dari pemangsaan yang dilakukan serangga ini. Itulah kenapa di sini cuma ada adegan setelah penyergapan. Setelah air liur beracun disuntikan, laba-laba tak akan bisa berkutik lagi. Mangsa di sini adalah laba-laba tenda. Ada kalanya ia memangsa laba-laba berkaki sisir dan laba-laba oloborit. Kalau beruntung dia juga bisa memangsa laba-laba gudang. Kadang-kadang saya melihat serangga ini memangsa hal lain yang ada di jaring laba-laba. Baik itu kantong telur laba-laba ataupun mangsa lain yang bisa ditemukan di jaring ini. Kakinya nampaknya telah beradaptasi untuk berjalan di jaring laba-laba. Berdasarkan apa yang saya lihat, serangga ini menghabiskan seluruh siklus hidupnya di jaring laba-laba. Bahkan di jaring ini, betina dan jantan saling bertemu dan kawin. Telurnya sengaja diletakkan di jaring laba-laba, yang nantinya akan menetas dan menjadi nimfa putih yang hampir transparan. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bahkan di usia yang sangat muda, ia terlihat memangsa laba-laba yang lebih besar. Lah, gimana caranya? Dengan memanfaatkan kesempatan di saat laba-laba berkaki sisir ini barusan berganti kulit. Seperti induknya, ia kadangkala juga mencicipi telur laba-laba. Biasanya telur laba-laba tenda. Laba-laba tenda yang masih muda juga bisa dimangsa oleh kepik pembunuh berkaki benang yang masih muda. Tipe metamorfosis yang dialami serangga ini adalah tidak sempurna, alias tidak melalui kepompong. Ia akan berganti kulit di jaring laba-laba hingga ia menjadi dewasa yang berwarna hitam. Dulu warna putih bang, tak ganas. Sekarang dah tukar warna hitam bang. Oh iya, dewasa punya sayap. Cuma sayap depannya agak mengeras dan menutupi sayap belakang. Sayap depan ini disebut hemilitron. Saya akhiri dulu video ini. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Oh iya, laba-laba berkaki sisir ini biasanya unggul, kecuali kalau lawannya Emesinae ataupun tawon Madauber.